Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat JIH dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Health Talk kali ini yang berjudul Mengenal Medical Check Up, Manfaat serta Tindak Lanjutnya. Kali ini bersama narasumber kita yang keren banget dengan Dr. Ahmad Akbar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit JIH Solo. Selamat siang Dr. Halo, Akbar. selamat siang. Oke, boleh disapa dulu Dok kepada sahabat JIH ya. Oke. Dua kameranya. Dua. Oke, sudah siap Dok menyambut Health Talk kali ini? Oh iya, tentunya kan Oke. sangat excited ya. Oke, excited banget. Oke, udah prepare banget ini Dr. Oke. Akbar ya. Udah siap untuk menjawab pertanyaan dari sahabat JIH dimanapun berada. Oke, tak lupa saya ingatkan juga pada sahabat JIH untuk mencantumkan pertanyaan terbaiknya. Boleh melalui Instagram ataupun YouTube, karena nanti bagi 4 penanya yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang nanti akan diumumkan di akhir acara. Oke. Untuk 4 orang beruntung ya Dok ya. Siap. Oke, sudah siap Dok? Siap. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada sahabat JIH. Narasumber kita kali ini yaitu Dr. Ahmad Akbar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit JIH Solo yang baru saja bergabung. Selamat datang Dokter. Oke, halo, selamat siang Dokter Febri ya. Iya, Febri. betul Dok. Oke. Oke, kita mau ngobrol santai ya Dok ya. Ya. Kali ini mengenai medical check up ya Dok ya. Mungkin tahun baru boleh dibilang resolusi baru ya Dok Oh ya. iya dong, tentunya dengan apa namanya kesehatan yang akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Jadi betul. jangan cuma solusi biar nggak jomblo aja ya, Dok ya, tapi juga harus punya kesehatan yang baik untuk produktivitas yang baik juga. Iya, tentunya dengan resolusi semakin tambah sehat, tambah kurus mungkin Dok. Iya, mungkin kalau sebenarnya medical check up ini tuh pentingnya untuk apa sih Dok? Kalau Oke. mungkin buat sahabat JIH yang masih belum mengenal medical check up ini ya Dok ya, mungkin boleh sharing sedikit Dok mengenai Oke. medical check up. Karena ya Dok ya, Oke. jadi istilahnya zaman dulu kan kalau medical check up tuh hanya untuk orang-orang sakit, Betul. hanya untuk orang tua gitu ya Dok, yang istilahnya ini nih kalau orang sakit baru nih dicek kayak gitu, kalau enggak ya nggak perlu. Jangan salah ya Dok ya, karena pada zaman sekarang, milenial sekarang itu kan pengaruh stres ya, pengaruh dari makanan tidak sehat, pola hidup tidak sehat, istilahnya begadang, itu kan juga sangat menjadi bibit-bibit penyakit yang berbahaya. Dan Iya. tentu juga ini harus di screening atau dideteksi secara dini, secara Oke. awal ya. Karena apa sih pentingnya gitu? Nanti dok malah nanti kepikiran Dok kayak gitu ya, oh nggak ada apa-apa juga kayak gitu, nanti malah kepikiran gitu. Nah, tidak berkeluhan itu bukan berarti tidak ada ya. Oke, Ya. nanti berarti poinnya Dok Iya, ya, tidak berkeluhan berarti gitu. tidak ada, karena banyak sekali penyakit-penyakit bibit berbahaya ataupun resiko terjadinya keganasan atau kanker ya Dok ya, atau hipertensi yang tidak ada gejalanya, atau diabetes tidak ada gejalanya, itu kan bisa menjadi bibit-bibit yang akan menjadi penyakit yang berbahaya. Apalagi orang ini memiliki keturunan, misalnya keturunan riwayat kanker, keturunan riwayat dari diabetes, keturunan riwayat hipertensi. Nah, poin-poin ini tuh yang sangat penting dalam artian untuk seseorang tuh lebih awareness kesehatan sejak awal. Oke, Iya. baik. Nah, kalau kita berarti kan istilahnya persiapan ya Dok ya, Iya. semacam screening Iya. untuk tahu kondisi tubuh kita Secara ya Dok menyeluruh, ya. Secara menyeluruh sedini mungkin, Yes, dengan sekomprehensif mungkin ya Dok ya, Iya. dari head to toe kalau Iya. bisa ya Dok ya. Nah, mungkin kalau berdasarkan anjuran nih Dok, kira-kira sebaiknya kita mulai medical check up tuh usia berapa sih Dok? Mungkin kadang ada yang bertanya kan, kapan ya kira-kira saya harus mulai check up gitu? Karena mungkin walaupun belum ada keluhan gitu, Iya. tapi mungkin bingung untuk Iya. menentukan kapannya Iya, itu gitu. benar. Ini di luar dari kebutuhan tertentu seorang pasien ya Dok ya, misalnya melihat riwayat dia ada sering kanker, atau riwayat keturunan kanker, atau riwayat ada diabetes kayak gitu ya. Dari usia 17 tahun ketika dia sudah dewasa pun sebaiknya memang ada rutin check up ya. Oke. Tidak ada keluhan, bisa setahun sekali, atau nanti misalnya ada, oh ternyata setelah check up awal, dia ini ada bibit-bibit penyakit nih, misalnya kayak ada kolesterol ataupun ada bibit gula darah tinggi gitu, mungkin akan diceknya akan lebih awal ya, bisa 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau tidak kan bisa 1 tahun gitu. Oke. Dan kalau dikatakan mulainya sejak kapan, ya sejak
sejadi mungkin juga sudah baik untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi biasanya dilakukannya itu di atas 17 tahun. Oke, Ya. berarti ya masuk usia dewasa itu Iya, ya dok usia ya. dewasa. Oke. Apalagi dengan ada riwayat bibit-bibit tadi dari Yap, genetik keluarga itu ya iya, dok ya. Kalau bisa mungkin bisa lebih. nggak cuma orang tua loh ya, maksudnya Oke. kakek nenek pun gitu kan juga ada resiko kan istilahnya gitu ya. Oke, berarti ada kemungkinan trait itu ya dok ya, Iya, yang harus dicek. Oke, wah ini baru awal nih kita udah mulai kedapatan pertanyaan nih dok. Tapi oke, tapi mungkin kita bahas sedikit dok mengenai Oke. selain tadi usia dianjurkan kan bisa dimulai dari di atas 17 Iya. tahun, kemudian sedini mungkin. Iya. Nah, kalau komponennya nih dok, Iya. nah kira-kira komponen medical check up yang mungkin basicnya yang paling dasarnya dulu Iya. gitu dok, kira-kira apa saja sih dok yang untuk Oke, pemeriksaan ini? jadi yang pertama itu ya, jadi yang pertama paling penting adalah mungkin bertemu dokter untuk anamnesa ya dok, Baik. wawancara medis ya. Dimana wawancara medis ini sangat penting untuk menggali keluhan, menggali riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, itu kan semuanya harus ditanyakan. Riwayat aktivitas misalnya merokok, alkohol, pola tidur, semuanya harus didapatkan dalam sesi wawancara medis tersebut ya. Setelah itu didapatkan data-data tersebut, itu kan menjadi bahan penting nih nanti untuk kita mengarahkan pesan fisik yang akan lebih atau yang standar terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya masuk ke pesan fisik, ya tentunya dari kepala sampai kaki ya dok ya, dari kepala, dari mata minus atau tidak, hidung atau tenggorokan, maksudnya gitu paru-paru, ya jantung, ya mungkin basic pemeriksaan fisik awal mungkin hanya bunyi jantung, saluran dasar paru-paru, lalu meriksa luas pandang mata, kayak gitu-gitu itu secara keseluruhan secara umum. Nanti kalau misalnya ditemukan bibit-bibit kelainan dari fisik ini, akan dilakukan pengecekan yang lebih lanjut, yaitu akan masuk ke lab darah juga. Ya, jadi minimal itu adalah wawancara medis, pemeriksaan fisik, lab darah, darahnya apa aja dok, kayak gitu ya, biasanya kan. Biasanya beberapa dari rujukan dari konsultasi dari MCU yang saya terima itu darahnya darah rutin minimal ya dok ya, untuk mengetahui HB, untuk mengetahui apakah ada anemia atau leukosit atau ada infeksi saat itu gitu ya, atau ada kelainan-kelainan darah lah gitu. Terus ada juga fungsi hati, fungsi ginjal ya dok ya, urea kreatinin, dan juga ada juga istilahnya gula darah, apalagi orang-orang dengan bibit penyakitnya ini DM-nya tinggi nih dok, jadi ada gula darah, ada selain itu juga kolesterol, ya dok ya. Jadi komponen-komponen yang basic dan penting yang mengindikasikan suatu bibit penyakit tertentu ya tentu harus dicek. Lab darah tentunya. Terus selanjutnya ada lab urin dok. Ya, lab urin ini bisa untuk mengetahui apakah ada kebocoran protein, apakah ada infeksi atau satu hal yang seharusnya tidak ada di urin tapi ada di urin, itu kan kita bisa screening. Oh ternyata dia selama ini menderita hipertensi yang tidak terkontrol dan dia tidak merasakan karena dia nggak tahu ya dok ya. Dari pesan vital sign tadi, pengukuran vital sign termasuk fisik tadi, bisa diketahui bahwa hipertensi, oh ternyata saya hipertensi, terus berapa lamanya mungkin dia nggak merasa ya, ternyata pas dicek ginjalnya mungkin sudah ada mulai gangguan ke ginjal, takutnya terlambat ya. Berarti kayak udah, gitu. udah terlambat ya dok ya kalau sampai sudah itu. terdeteksi Atau ada kebocoran protein di ginjal, atau ada darah ataupun leukosit yang kadang ada pertama cewek ya dok ya, ada bakteri asimptomatik yang menyebabkan adanya kumpulan bakteri di dalam kandung kemih yang kita tidak tahu dan kadang nggak bergejala, tapi itu berbahaya gitu kan. Nah itu yang bisa kita telisik dari lab urin ya. Terus untuk lain-lainnya bisa dengan ronsen dada ya dok ya, ataupun misalnya ada indikasi untuk USG, lakukan USG gitu. Jadi pokoknya head to toe di screening dan sesuai indikasi yang diperlukan. Oke, siap. Berarti dimulai dari awal ya dok ya, dari pemeriksaan fisik sampai nanti akhirnya ada pemeriksaan penunjang lain untuk mensupport ya, itu ya, jadi yang lebih itu jadi ya, kan dok, ya. ada yang screening awal gitu ya, terus ada yang screening lanjutan karena ini butuh nih, misalnya kayak semacam cek anti HBS beberapa di pasien di sini ya dok ya. HBS-nya itu kurang dari 10 kan butuh untuk divaksin ulang hepatitisnya kayak gitu, apalagi dengan riwayat keluarga yang oh ternyata dok ibu saya ada menderita riwayat sakit hati kronis, atau kakek saya menderita karena kanker hati, itu kan harus satu kewaspadaan yang tinggi gitu ya. Oke, siap. Mungkin kita bisa selingin dok. Ini sudah mulai muncul beberapa pertanyaan nih dok dari teman-teman maupun di Instagram maupun di YouTube Live. Terima kasih sekali nih yang sudah mencantumkan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya dok ya. Dari @Pradita Budianto.
Dok mau tanya bagaimana agar kita mau melakukan MCU rutin? Terkadang takut dok setelah MCU ketahuan ada penyakit. Nah mungkin ini sering ya dok iya, ya, ini problem sahabat-sahabat Yap. JIH atau mungkin di luar sana Iya, yang takut gitu, netizen betul ya, dok, yang mungkin karena dia takut mikir ketahuan iya, jadi ketahuan selama ini saya takut tidak ada diobati gitu. selama ini saya tidak ada keluhan dok, ngapain saya cek, Betul. saya pokoknya sehat aja gitu kan. Karena kalau dicek nanti ketahuan saya hipertensi, dicek nanti Betul. ketahuan kolesterol saya tinggi Tinggi, gitu. nanti mungkin yang sering dok, Iya. tiba-tiba kok kolesterolnya tinggi Iya. gitu. Nah mungkin boleh ini dok terkait ini. Jadi Mas Pradipta ya tadi ya namanya ya. Oh, Pradita Budianto. Jadi Mas Pradita Budianto jangan takut untuk melakukan medical check up rutin. Itu adalah satu tindakan pencegahan atau satu bisa preventif ya dok ya, pencegahan terus ya tindakan screening awal, deteksi dini bibit-bibit penyakit ya. Kok nanti kepikiran dok stres kayak gitu? Yo jangan takut, justru kalau kita ketahuan dari lebih awal maka penanganannya juga akan lebih baik ya. Penanganannya yang kita berikan lebih awal. Misalnya ada orang ibunya diabetes, terus dia itu sudah terindikasi terjadi diabetes karena ada prediabetes ya dok ya. Nah ini kan bisa dibenahi dengan olahraga, pola hidup sehat untuk mengontrol makan, diet seperti itu ya. Jadi kita agar tidak terjatuh ke kondisi yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi fungsinya untuk screening awal ini adalah untuk mendeteksi lebih cepat dan dia juga tahap awal pengobatan juga akan lebih baik dan diharapkan dengan pengobatan awal lebih baik tidak jatuh ke kondisi komplikasi yang lebih lanjut, lebih parah gitu, bener dok. Jadi jangan takut kepikiran. Toh juga dengan kamu tidak melakukan cek karena takut ketahuan, bukan berarti dia tidak jadi penyakit kalau udah ada bibit-bibitnya ya dok ya. Bukan berarti misalnya dia bibit diabetes nih, terus makan pola hidupnya tidak diatur, terus dia nggak mau cek karena dia merasa sehat gitu. Bukan berarti itu diabetes tidak akan terjadi pada dirinya gitu kan. Bahkan kalau tahun lebih awal lebih baik untuk dilakukan pencegahan dan pengobatan dini gitu. Betul. Jadi jangan takut. Jangan takut, Iya. segera mulai cek ya. Berarti Iya. kan tadi deteksi dini lebih awal lebih baik. lebih gitu. baik. Oke, semoga bisa memberikan pencerahan juga nih ya buat Bapak Pradita supaya mungkin Pak Pradita takut atau mungkin keluarga juga takut supaya kalau bisa disingkirkan dulu ya rasa Iya. takut itu ya dok ya. Takut mana istilahnya menemukan itu lebih awal atau tahu-tahu tiba-tiba nauzubillahnya stroke, tahu-tahu nauzubillahnya pingsan karena ada kelainan jantung, karena kelainan hipertensi, pecah pembuluh darah gitu-gitu ya dok ya. Dan itu akan lebih menakutkan lagi kan. Betul, Jadi karena kan lebih susah juga ya Iya, dok ya terkait tata laksananya. iya. Oke, ini ada lagi dok dari Irma Rayan Kaila. Dok izin bertanya, kapan waktu terbaik untuk melakukan medical check up? Ya, jadi seperti kita bahas tadi ya dok ya, kalau dikatakan waktu terbaik ya sebenarnya sedini mungkin ya baik ya. Dan dikatakan dewasa kalau dari penyakit dalam kan di atas 17 tahun ya, istilahnya dari atas 17 tahun pun start sudah bisa nih, apalagi misalnya udah ada berkeluhan-keluhan kayak gitu ya. Misalnya satu ada riwayat keturunan, penyakit kronis dari orang tua atau dari kakek nenek ya dok ya. Terus kedua misalnya ada keluhan. Kalau tidak ya check up rutin ketika udah usia sudah dewasa. Dan kapan waktu terbaik tentunya sedini mungkin juga akan lebih baik. Iya. Oke, siap. Nah, mungkin ini dok, ada lagi pertanyaan dari Galih Saikti. Dok, apa saja yang perlu diperhatikan jika ingin melakukan medical check up? Mungkin ini bisa sekalian menjawab ya dok ya terkait dengan persiapan yang harus kita lakukan sebelum medical check up ini. Oke. Jadi kan ada pemeriksaan sebelumnya, ada prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Misalnya nih kalau misalnya minum obat yang sebelumnya sudah rutin minum obat, maka kan obatnya harus dihentikan dulu. Takutnya kan ada hasil yang positif palsu atau negatif palsu. Jadi memang kalau tidak ada penyakit atau istilahnya rutin minum obat ya dok ya, jadi tidak ada persiapan khusus. Yang penting adalah mempersiapkan diri, makan seperti biasa, minum seperti biasa ya. Nanti mungkin kalau butuh USG dan kolesterol tentunya akan puasa 8 jam terlebih dahulu untuk hasil yang valid kayak gitu ya. Oke, berarti nanti tergantung juga dengan pemeriksaannya ya dok? Iya, tergantung pemeriksaannya dan apa saja yang akan dilanjutkan sehingga butuh persiapan khusus. Kalau secara umum ya, kalau memang hanya untuk wawancara medis atau pemeriksaan fisik secara umum ya tidak perlu. Tapi kalau misalnya butuh lab darah, lab rutin itu kan ada treatment khusus ya dok ya, kayak puasa 8 jam kayak gitu ya, atau menyetop obat-obatan yang selama ini dia minum kayak gitu. Jadi tergantung itu personalisasi pasien ya. Oke, baik. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan juga ya terkait dengan persiapan yang harus dilakukan sebelum medical check up. Kemudian ini dok, dari Zakia Afna.
cek lab untuk ibu hamil itu apa saja ya dok ya? Oke, mungkin ini agak sedikit berbeda dok Iya. ya. Gitu ya. Biasa dok. Biasa Netizen ya kan dok ya. biasanya Oke. pertanyaan, saya kadang pertanyaan tentang anak, tanya tentang Oke. OB ya. Ya untuk ibu hamil yang mungkin standarnya sekali ya, tentu ya adalah vital sign ya. Tentu dikhawatirkan takutnya ada tensi tinggi atau keracunan kehamilan setelah saat kehamilan kayak gitu ya. Jadi tensi harus terukur dengan baik, gula darah harus terukur dengan baik ya. Terus juga apa namanya labnya yang mungkin urin karena takut ada bocoran protein. Terus cek HB juga karena apa namanya ibu hamil rentan anemia Betul, dan kalau di betul. anemia juga tidak baik kan Betul. gitu atau kondisi-kondisi khusus misalnya ibu ada tiroid ya dok ya jadi kalau tiroid memang harus apa namanya dikontrol dengan obat supaya hormon tiroidnya ini mendekati normal karena kalau Oke. terlalu berlebihan tidak baik tinggi tidak baik ya Oke, itu juga itu. berpengaruh ke janinnya juga Iya, ya dok itu ya? jadinya nanti dia bisa atau nggak tumbuh kembang dengan baik Betul, ya. betul. Itu kondisi-kondisi khusus. Tapi kalau misalnya ibu hamil biasa nih dok, yang saya ini nggak punya penyakit nih sehat gitu ya, ya tentu kamu kalau setiap kali periksa kan ada ukur tensi. Itu yang paling penting ya untuk apakah ada hipertensi pada kehamilan, apakah ada PEB misalnya preeklamsi gitu ya dok ya, ataupun ada indikasi-indikasi akan terjadi diabetes pada kehamilan gitu ya dok ya itu juga harus dicek gula darah, tensi minimal HB ya dok ya anemia karena anemia ibu hamil itu sering terjadi gitu ya akibat dari pengaruh hormon ataupun kekurangan intake makanan zat besi ya lalu juga untuk urin jadi 4 itu yang harus dicek ya. Oke, siap-siap berarti HB, urin, Tekanan darah, vital sign, dan vitals. Oke, dan ya. juga pemeriksaan ini ya dok ya secara menyeluruh ya dok ya Iya, sama USG-nya sama juga. USG-nya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan juga ya untuk Bu Zakia Afna. Mungkin ini juga pemeriksaannya juga dilakukan pada saat trimester awal kan juga dilakukan kan ya dok ya Iya, jadi biasanya untuk pentingnya kita anemianya kontrol itu ya ya. anemianya, dikasih Iya, tambahan zat besi atau asam folat untuk betul. penyembuhan organ-organ dengan baik karena kan kondisi ibu yang kurang baik juga akan berpengaruh terhadap kehamilannya. Betul, betul dok. Jadi kita bahas khusus soal ini tentang dokter oxygen ya dok Oke, ya. betul dok. Karena juga ada ANC khusus ya, dan Iya, itu kan memang ranahnya iya. lebih ke dokter Ojin ya terkait Bisa. ini ya dok ya. Yap. Oke, ini dok, ada dari @Firtia Arfian. Saya mau bertanya, hal apa saja yang bisa menyebabkan kegagalan dalam medical check up? Terima kasih dok. Oke, kalau dalam kegagalan tuh istilahnya bagaimana ya? Hasil tidak valid atau apa mungkin ya? Mungkin. Positif palsu atau negatif Bisa palsu jadi. ya? Yang pertama sebenarnya tidak ada yang membuat apa misalnya kayak orang vaksin tuh kalau sakit kan gagal ya dok ya. Kalau orang demam kan gagal vaksin. Tapi untuk medical check up nggak ada syarat khusus istilahnya. Dalam kondisi apapun tubuh juga yang penting tubuh sehat ya dok ya, fit ya. Misalnya kalau misalnya demam pun nanti akan bukan gagal, nanti akan menunjukkan mungkin demamnya karena virus atau karena bakteri akan tunjuk dengan hasil labnya yang akan meningkat gitu. Kita kan mau medical check up tuh kayak screening awal rutin di mana kita ingin mengetahui kondisi tubuh awal kita tuh fit sehingga kita ingin tahu dalam kondisi tubuh fit ini normal nggak sih, ada kelainan nggak sih di dalam baik itu pemeriksaan fisik, riwayat ya, vital sign, lalu lab ataupun urin. Jadi kita harus cek itu dalam kondisi tubuh sehat ya. Tapi kalau misalnya dalam tubuh sakit itu bukan medical check up ya, istilahnya periksa pak dokter ya gitu. Jadi untuk faktor-faktor kegagalan apa saja mungkin saat sakit baiknya sembuhkan dulu penyakitnya ya, pemeriksaan khusus untuk penyakitnya, baru setelah fit sehat baru kita akan screening secara komprehensif menyeluruh untuk mendeteksi bibit-bibit penyakit secara awal. Oke, mungkin kadang ada juga dok yang sebelum, misalkan seminggu sebelum medical check up, saya mau makannya yang bagus dulu, rajin olahraga gitu Jadi kan. kayak Kadang takut ada keturunan diabetes nih, gula tinggi, jadi langsung tuh apa namanya nggak minum manis, Iya, betul, banyak dok. buah dan sayur, habis check up hasilnya bagus langsung lagi kendor lagi ya. Itu nggak mungkin boleh ada ya gitu. tapi kadang hasil nggak bisa bohong ya dok Iya, ya. Karena benar. mungkin ketika cek HbA1c pun kan juga Iya, 3 bulan yang 3 lalu bulan kamu yang nggak bisa lalu. bohong gitu. Betul, Kak Mai. Ya mungkin kadang itu persiapan ini ya, persiapan dari teman-teman juga ya dok ya, bentuk usaha istilahnya. Iya. Oke. Nah, ada juga dok ini pertanyaan dari @diajeng.agni. Dokter izin bertanya, apakah penyakit asam lambung dapat dideteksi dengan medical check up ini, dok? Oke, ini kayak keluhan dari milenial zaman Betul. sekarang tuh banyak banget ya dok, nggak cuma Betul, orang tua betul. ya.
bisa dia masuk dengan karena asam lambungnya. Jadi kita tahu dulu bahwa ada sindrom dispepsia ini ada dibagi dua ya dok. Ada yang organik, ada fungsional. Betul. Nanti juga ada yang GERD gitu yang naik ya. Nah sebenarnya dengan melakukan wawancara medis terkait tentang keluhan, terkait tentang kebiasaan makan, terkait tentang kebiasaan sehari-hari, misalnya merokok atau suka begadang atau suka cenderung makanan pedas atau menunda makan, telat makan gitu dok. Dan keluhannya saat ini dengan masuk kriterianya tentu dengan medical check up yang wawancara dan pemeriksaan fisik saja sudah bisa terdeteksi ya. Tapi kalau misalnya dia nanti sering sakit ulu hati gitu, mungkin dengan adanya diikuti dengan muntah darah, diikuti dengan penurunan berat badan atau dia anemia gitu ya dok ya. Nah mungkin ini perlu dilakukan teropong nih dok, teropong lambung untuk mendeteksi lebih lanjut. Ini termasuk pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Jadi kalau pemeriksaan awal dengan wawancara dan pemeriksaan fisik aja tentu bisa ya Mbak untuk mendeteksi dari penyakit asam lambung ataupun sindrom dispepsia yang lainnya. Nah, tentunya kalau misalnya diobati kok nggak sembuh-sembuh kan kita perlu kelanjutan nih dok, perlu teropong, perlu nanti pengambilan jaringan untuk dilakukan tes Helicobacter pylori atau bakteri tahan asam tersebut. Karena kalau misalnya ditemukan bakteri yang bakteri tahan asamnya di lambung dok yang menyebabkan si erosinya si lambung gitu kan, luka menggerus lapisan ya dok ya. Menggerus lapisan itu ini kan harus diobati dengan tidak hanya dengan obat mah, dengan tentunya dengan antibiotik yang adekuat, dengan antibiotik regimen yang khusus selama 10-14 hari. Nah itu dilakukan setelah terapi awal, deteksi awal tidak membaik gitu. Berarti memang untuk terkait asam lambung ini memang dari pemeriksaan fisik saja sudah terlihat ya dok ya. Iya. Dengan keluhannya, dengan fisik, wawancara gitu kan sudah terlihat. Nanti setelah itu apabila dilakukan terapi ternyata masih betul juga ada something wrong ini yang harus kita lanjutkan ke depannya gitu. Makanya dibutuhkan pemeriksaan lanjutan tadi ya dok ya. Oke, dengan teropong. Oke dok, ini ada dari @purwandari_danik. Nah ini ada kaitannya tentang produk dok. Wah. Ada beberapa macam MCU di Oke, kalau MCU di rumah sakit JSO kita punya banyak banget ya jelas dok. Tapi kalau di kita punya berbagai paket. Jadi ada basic, gold, mungkin sekalian promosi ya. Ini silver, gold juga ada. Khusus untuk paket jantung kita juga punya. Nah mungkin bagi sahabat JH yang mungkin penasaran nih dengan paket-paket yang kita punya di rumah sakit JH Solo, boleh banget menghubungi teman-teman admin atau CS. Nanti kita akan paparkan langsung mengenai kebutuhan sesuai kebutuhan betul dok. Nanti supaya kita arahkan ya dok ya terkait ini. Jadi nanti mengenai paketnya lebih lanjut boleh hubungi teman-teman CS ya. Nah yang jelas kita punya Healthy Life Center ini kita sekalian promosi harus dong ya dok gitu. ya. Jadi Healthy Life Center ini kita memang satu center yang khusus untuk medical check up. Jadi kita juga memfasilitasi sahabat JH untuk periksa itu dengan nyaman dok gitu. Jadi bisa one stop care ya dok ya. Jadi kayak semua ada di sini istilahnya. Nanti kalau misalnya ada kelainan bisa dikonsulkan ke dokter yang terkait. Betul. Kita juga nanti berkolaborasi. Jadi tidak hanya misalkan dengan dokter penyakit dalam, kita juga ada PHT, OBGYN, nah sesuai dengan kebutuhan dari sahabat JH itu gitu. Makanya karena ini sifatnya personal ya dok ya. Jadi nanti untuk info selanjutnya hubungi kami di Rumah Sakit JH Solo. Kita tunggu ya untuk kontak-kontak selanjutnya. Iya benar. Jadi nanti akan diarahkan sesuai kebutuhan ya dok ya. Betul dok. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab rasa penasaran sedikit. Oke, kita lanjut ya dok ya. Nah, dari mungkin kita yang general dulu dok. Nah ini dari @enza sardina, mungkin ini juga objin lagi dok kayaknya. Siang dok, mau bertanya, saya ini telah melakukan USG dan hasilnya adalah positif. Nah saya disuruh cek laboratorium itu fungsi dan kegunaannya apa ya dok? Mungkin tadi sudah disinggung dikit ya dok ya terkait ini ya. Ini sangat penting ya dok ya. Jadi istilahnya ibu hamil itu ya bukan berarti tidak akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi ibu dan janin ya dok ya. Karena satu bisa yang terjadi yang namanya diabetes pada kehamilan ya, pada hipertensi pada kehamilan atau preeklamsi di mana adanya hipertensi dan kebocoran protein ya. Nah, itu kan yang hal-hal anemia ya. Anemia pada ibu hamil tentu akan menghambat tumbuh kembang janin. Jadi itu yang harus kita deteksi. Jadi kalau fungsinya buat apa? Banyak ya. Kalau apakah ada kegunaannya? Tentu pasti ada kegunaannya. Jadi nggak hanya dengan tensi saja, hanya dengan cek jantung saja atau janinnya saja ya dok ya. Tapi ibunya juga harus
diperhatikan ya. Oke. Jadi dari HB ibunya kalau cek gula darah HB, gula darah ya dok ya. Lalu juga apa istilahnya misal ada indikasi tiroid nih dok, hormon tiroid nih ya. Jadi kan itu juga penting untuk cek hormon tiroid ya. Betul. Terus cek urin rutin untuk melakukan kebocoran urin. Mungkin nanti tahapan-tahapannya nih dok, mungkin nggak langsung. Jadi ada yang usia 24-26 minggu kayak gula darah puasa gitu ya, screening, atau nanti saat tensi tinggi terus diucapkan urin untuk proteinurinya gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan untuk berkesinambungan cek ke dokter, biar dokter menganjurkan pemeriksaan lab darah sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini kita review ulang tadi ya dok ya. Ya. Jadi mungkin semoga bisa merefresh kembali nih terkait dengan pentingnya cek lab untuk ibu hamil, karena tadi untuk mendeteksi penyakit-penyakit seperti anemia ataupun preeklamsi dengan kebocoran protein tadi. Banyak Gitu ya, yang dok ya. bisa terjadi gitu. Betul, betul, Karena berbahaya kan dok ya, misalnya 2 nyawa gitu kan. Betul, Jadi betul. sangat penting sekali. Tapi memang sepertinya tren MCW ini udah mulai bergeser, nggak hanya di usia dewasa, gitu, Iya. karena memang sekarang usia early 20 aja udah mulai ada yang sadar ya dok Iya, ya terkait karena kan dengan MCW ini. pentingnya itu adalah ketika banyak kasus kejadian yang misalnya usia muda serangan jantung, Betul, usia betul. muda dengan terjadi diabetes, terjadi dengan pendarahan otak, itu kan istilahnya kan kalau bisa kita deteksi lebih awal itu akan dapat lakukan pencegahan dan Betul. pengobatan ya istilahnya ya. Betul. Tapi kalau memang tidak begitu peduli, nah hal ini yang berbahaya. Jangan merasa jantung itu hanya untuk orang tua ya dok ya. Betul. Zaman sekarang itu bisa terjadi pada usia berapa saja ya. Oke, Terutama apalagi pada orang didukung dewasa. habit yang kurang baik juga ya dok ya, Iya, mungkin seperti kurang aktivitas atau mungkin hmm. rutin merokok juga ya dok ya, kadang ya begadang ya, ngeliatin iya. dari sobat-sobat ini mungkin ya udah korporat gitu ya. Iya sering begadang gitu ya. Iya. Oke. Nah mungkin ini ada lagi dok, tadi mungkin kita udah bahas mengenai pasien ini ya dok ya, obgyn ya dok ya. Ini juga ada bahas mengenai geriatri dok. Iya, lansia. Dari @vivianio _ untuk lansia apa saja yang harus dicek dalam medical check up? Apalagi semakin tua pasti penyakit semakin banyak. Oke. Bagus juga ya dok ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau untuk lansia itu kan akan lebih komprehensif ya dok ya. Semakin selain dari pemeriksaan lab yang tadi, yang anamnesa, pemeriksaan fisik, vital sign, lab darah, urin rutin, nah ini juga akan difokuskan ke terhadap pemeriksaan lainnya. Karena lansia ini geriatri ini di atas 60 tahun ya, di atas 60 tahun dengan penyakit gitu. Kan ada yang robust, ada yang masih istilahnya kuat, ada yang pre-frail, ada yang frailty. Nah ini kan semuanya akan di screening sesuai kebutuhan. Di mana lansia ini imobilisasinya harus istilahnya dengan baik ya, bahkan dia BAK-nya bagaimana, BAB-nya bagaimana, cuma semuanya kan kalau kita lagi menghadapi pasien geriatri itu kan lebih komprehensif ya dok ya. Pola tidur lansia bagaimana, karena sudah ada mengalami gangguan tidur, mengalami gangguan pergerakan, atau adakah hambatan nyeri, hambatan dalam berkemih, ataupun BAB, itu semuanya harus dilakukan pengecekan ya. Jadi kalau secara umum dia dilakukan seperti orang dewasa, terus spesifikasi lansianya nanti sesuai dengan kebutuhan. Apakah lansia ini imobilisasi, tidak banyak bergerak di rumah karena memang ada riwayat stroke misalnya? Apakah lansia ini ada inkontinensia urin misalnya, kayak nggak bisa menahan pipis kayak gitu ya dok ya, atau masalah dengan ada nyeri. Nah itu yang harus di-concernkan lebih. Bahkan dari nggak cuman fisik, jadi ya dari mental saja, depresi pada lansia karena kesepian, ditinggal anak-anaknya. Ya itu mungkin problem tersering juga ya pada geriatri yang jadi nggak cuman fisik ya, mental pun, jiwa pada orang tua juga sangat penting ya. Terlebih lagi istilahnya lansia ini ada yang namanya immunosenescence ya dok ya, maksudnya penurunan imun tuh dia mengenalinya terhadap suatu infeksi atau penyakit itu agak rendah gitu. Jadi kita harus yang benar-benar menggali lebih dalam dan secara menyeluruh gitu ya. Kalau dibilang apa saja ya, darah, lab, urin rutin kayak gitu ya dok ya, gula darah ataupun URCR, semuanya itu ya harus dilakukan pengecekan. Ditambah lagi dengan perawatan, bahkan lansia itu BAB-nya bagaimanapun kita harus tahu gitu, jarak dia ke WC gitu kan. Kalau misalnya kendala nyeri, takutnya misalnya ada OA gitu ya dok ya, harus tidak banyak berjalan ke luar negeri atau takut terpleset jatuh, risiko jatuh, bagaimana cara berjalannya, kita kan harus semua di screening itu. Apakah ini masuk ke dalam yang kuat atau robust itu ya dok ya, atau dia masuk ke pre-frail atau dia masuk ke frailty. Jadi kita akan lebih lengkap dan lebih komprehensif kalau untuk geriatri. Wah ini luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar nggak cuma head to toe, tapi istilahnya dari jiwa raganya semua harus di itu ya. Karena memang
geriatri ini cukup kompleks ya dok ya, Iya. pendekatannya pun juga akan jauh lebih berbeda, apalagi Iya. ditambah dengan yang immobile tadi ya dok ya, Iya, dengan kondisi imobilisasi, bisa ada stroke gitu, stroke kayak gitu kan. tambah juga Kadang kan luka-luka banyak, ulkus iya, ya dok ulkus, ya. banyak risiko ulkus, jadi pneumonia juga Betul bisa betul ya betul. dok ya. Pendekatan tata Hipertensi, laksananya juga berbeda ya dok ya, iya. semisal ditemui ini Mm-mm. kelainan. Oke, ini semoga bisa menjawab ya terkait dengan pertanyaan untuk lansia ini, karena memang pendekatannya lebih sedikit kompleks dibandingkan dengan dewasa pada umumnya. Oke. Dok, itu ada pertanyaan dari Dia Tita ya dok, tentang Iya. herbal, obat herbal ya dok, Oh bagaimana? iya, oke betul. Ini menarik nih dok itu. Oke. Saya bacakan ya dok Oke. ya pertanyaannya dari @dia_tita. Dok, bagaimana mekanisme medical check up di Rumah Sakit JH Solo serta apakah mengkonsumsi amin konsumsi? Aman maksudnya. Aman. Sorry. Ya. Oke. Apakah aman konsumsi obat herbal Iya. seperti jamu dan lain-lain? Oke. Oke. Silakan dok. Tentu tadi saya bilang kalau misalnya kita memiliki riwayat konsumsi obat, baik itu obat medis ataupun obat herbal, sebelum itu kan sebenarnya harus di stop dulu ya dok, supaya tidak terjadi efeknya gitu. Apa kalau kita ingin mengetahui dari efek obat tersebut, maka harus stop terlebih dahulu. Nah, biasanya akan dilakukan screening pada penggunaan obat-obat herbal atau jamu ini, ya apakah gini dok, istilahnya apakah ini aman untuk hati dan untuk ginjal ya. Jadi ada beberapa pasien yang datang dengan SGOT SGPT tinggi gitu, terus digali dan USG juga naik. Emang ada riwayat apa sebenarnya hepatitis? Tidak ada, ini tidak ada, pola makan juga normal. Apakah ada konsumsi ini? Ternyata memang dia mengkonsumsi misalnya obat diet atau mengkonsumsi ya kita tidak tahu kandungannya ya dok ya, atau mengkonsumsi obat herbal yang kandungannya mungkin macam-macam racikan, obat anti nyeri segala macam ya. Terus juga mengkonsumsi obat jamu-jamuan yang dapat menyebabkan ternyata gangguan dari fungsi hati dan fungsi ginjalnya akibat dari obat yang kita tidak tahu kandungannya ini, apakah dia label herbal ataupun jamu ataupun obat-obat racikan anti nyeri yang dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. Nah itu bahayanya. Kalau dibilang apakah aman, tentunya kalau kita herbal itu, kalau kita dokter ya dok ya, menganjurkan dengan obat tentu dengan ada penelitiannya sebelumnya, dengan dosis yang sesuai. Obat itu jika dikonsumsi sesuai dengan indikasi dokter, tepat indikasi, tepat dosis ya dok ya, tepat cara minum, kayak gitu-gitu, tentu banyak akan manfaatnya dibanding dengan risiko jeleknya gitu. Akan menjadi obat, bukan menjadi racun. Tapi kalau ini bisa dibeli sendiri di apotek ataupun dia membeli obat-obatan yang tidak tahu kandungannya atau itu ya yang terpenting ya dok ya, karena tidak tahu kandungan itu ya dok. Oke, dia sekali nyeri, minum itu nyeri langsung hilang memang, karena ternyata campuran obat anti nyeri yang bermacam jenis, steroid, semuanya gitu kan, itu kan bahaya untuk tentu hati, jantung, dan organ lainnya gitu. Jadi apakah aman? Kalau dari dokter ya akan aman, tapi kalau bukan dari dokter saya rasa untuk di stop dan jangan dilanjutkan ya dok ya. Karena nanti tadi malah bisa jadi ada temuan ya dok ya, Temuan dari dengan fungsi hati, fungsi ginjal, kerusakan hati juga, sehingga SGOT-nya naik kayak gitu ya. Malah jadi diobati ya dok kalau sudah sampai ada gangguan kan, itu kan dok. banyak pasien-pasien pada usia tua juga kadang beli ya maaf ya, jadi pasien-pasien pelosok mungkin dia untuk mendapatkan di desa itu mendapat pengobatan agak sulit ya dok ya, dia mengkonsumsi jamu atau apa gitu yang dibeli ke desa-desa gitu, datang ke kita nanti udah muntah darah gitu ya, sudah lambungnya udah luka karena campuran anti nyeri, atau terjadi penyakit hati kronis akibat dari toksik dari racun tersebut ke hati gitu ya, jadi ya mulai kuning, terus jadi mulai mengecil kayak gitu-gitu. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Jadi memang kalau misalnya tidak ada dokter di daerah, ya minimal di puskesmas ya dok ya, atau ada teman-teman paramedis lainnya untuk mengontrol dari penggunaan obat yang terlalu luas, terutama pengobatan di luar medis. Oke, gitu. Tadi kalau berarti memang harus diperhatikan sekali ya dok ya terkait dengan penggunaan konsumsi obat herbal ini gitu, karena memang kita tidak tahu apa kandungan di dalamnya, kemudian kita juga tidak tahu dosis yang tertera di dalam itu berapa, seperti itu. Jadi khawatirnya nanti akan terjadi gangguan-gangguan komplikasi yang di kemudian hari malah nanti jadi membuat gangguan di tubuh kita. Jadi menambah bibit penyakit. Betul. Jadi nggak cuma obat herbal saja, kadang obat-obat medisin pun yang orang kadang beli bebas di apotek ya dok ya. Betul. Ya, kadang saya beli apotek tuh, dok saya beli obat ini golongan keras, antibiotik ya, menyebabkan resistensi antibiotik, atau golongan kerasnya misalnya kayak tenggorokan, metipeniksolon kayak gitu-gitu ya dok ya, steroid gitu ya, itu akan menyebabkan efek samping yang sangat berbahaya pada tubuh ya, gitu. Jadi harus ke dokter sih harusnya ya. Memang ada baiknya dikonsulkan dulu terkait ini ya. Nah, mungkin ini menjawab yang terkait dengan mekanisme medical check up di Rumah Sakit JH Solo. Nah, mungkin kalau saya jawab sedikit ya dok ya terkait ini. Mungkin apabila Ibu Dia Tita berminat untuk melakukan medical check up di Rumah Sakit JH Solo,
seperti yang tadi sudah saya bilang, boleh menghubungi CS kami, nanti akan diarahkan terkait dengan Paket-paketnya ya, Dok, ya? paket-paketnya, dan juga mungkin ada riwayat sebelumnya yang Yep. mungkin nanti bisa diarahkan untuk paket yang sesuai dengan Ibu Diatita atau mungkin untuk keluarga Ibu Diatita, seperti itu. Misalnya ada risiko penyakit jantung ya, Dok, Betul, ya, atau betul. risiko mamae, Betul, nanti Dok. kan ada Iya. khusus-khususnya lebih Iya, kelanjutannya ya. iya, mungkin nanti selain pemeriksaan dari dokternya, kemudian juga ada pemeriksaan penunjang lain Ya. seperti lab atau mungkin ada pemeriksaan radiologi untuk khusus USG Ya, yang nanti USG abdomen atau USG lainnya yang mungkin sesuai untuk keluhan yang dirasakan ibu atau mungkin keluarga ibu saat ini. Oke. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Ibu Diatita terkait ini. Nah, ini ada lagi, Dok, ini juga dari @sri_146. Selain MCU, apakah perlu dilakukan pemeriksaan nutrigenomik dan farmakogenomik untuk mencegah penyakit dan memilih diet dengan obat yang sesuai? Oke. Mungkin ini menarik juga, Dok, iya, ya, terkait nutrigenomik ini ya. Iya, Oke. nanti istilahnya ahli gizi ya, Dok, Iya, ya. betul. Jadi istilahnya selain jawab perlu dilakukan pemeriksaan nutrigenomik. Oh ya, itu misalnya nih ada orang yang dengan obesitas yang dengan olahraga ya, dengan olahraga konvensional, dengan mengurangi kalori ya, Dok, Iya. masih kok tidak membaik, mungkin akan bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Oke. Satunya dengan nutrigenomik atau farmakogenomik ini ya. Terus pentingnya apa, Dok? Mungkin nanti setelah itu mungkin bidangnya ke dokter ahli gizi untuk memilihkan diet yang sesuai, Iya. makanan yang sesuai, jenis olahraga yang sesuai, kayak Oke. gitu. Jadi kita juga punya dokter ahli gizi, jadi baiknya melakukan secara awal nanti akan dirujuk ke sesuai dengan ahlinya kebutuhan Iya. masing-masing. Berarti ya sesuai dengan bidang keilmuan tadi ya, Dok, ya. Tapi memang nutrigenomik ini juga salah satu tren juga, Dok. Iya, dong. Karena memang karena pengen tubuh lebih fit juga, Ideal, lebih sehat, lebih memiliki berat ideal badan ya. ideal Ya. juga. Nah, jadi dilakukan pemeriksaan khusus nih untuk Iya. nutrigenomik ini gitu. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan lain mungkin, Boleh, Dok. boleh. Dari siapa lagi ya kira-kira ya? Oke. Nah, dari @halmor77. Izin bertanya, Dok, saya memiliki habit sering merokok. Nah, mungkin ini, Dok. Apa ada MCU? Apa dengan MCU akan terdeteksi seandainya ada yang bermasalah dengan paru-paru? Oh iya, jelas dong ya. Jadi pertanyaan langsung Iya, jelas gitu. jelas. Karena Oke. misalnya ada kelainan paru-paru waktu kena bronkitis ataupun pneumonia ataupun kan rokok tuh radikal bebas ya, Dok, ya. Jadi kayak jadi risiko terjadi hipertensi, risiko terjadi penyakit paru-paru, jadi kanker gitu, tentu akan terdeteksi atau jadi istilahnya banyak penyakit paru-paru, bisa POK atau mungkin dia sebelumnya ada asma juga tercetus lagi gitu ya, asap rokok, ada alergi kayak gitu-gitu. Jadi itu semua akan terdeteksi kalau dia sudah jadi istilahnya apa ya, Dok, kelainan. Tapi kalau untuk khususnya nanti untuk mengetahui kadar nikotin dalam darah gitu ya, Dok, itu ada pengecekan khusus ya. Tapi kalau untuk dari paru-paru misalnya terjadi bronkitis berulang atau pneumonia atau istilahnya bisa karena TBC juga, jadi asap rokok yang berbahaya, bahkan menjadi nggak cuma penyakit seperti itu ya, risiko kanker pun juga akan tinggi gitu ya. Kalau tentu apakah hanya akan terdeteksi, tentunya terdeteksi dengan pemeriksaan yang lanjutan, bisa nikotin darah atau nanti dengan cek kadar tumor marker kayak gitu-gitu ya, Dok, untuk apalagi ada risiko kanker sebelumnya gitu. Oke. Berarti bisa ya, Dok, ya? Bisa Banget gitu. Tapi bisanya itu tahap awal dengan bisanya itu ada batasannya. Pemeriksaan ini batasnya hanya bisa mengecek ini. Kalau mau lebih lanjut nanti cek ini kayak gitu. Jadi itu harus dikonsultasikan pada dokter. Oke, dan juga nanti tergantung dari hasil pemeriksaan fisik juga ya, Dok, ya. Misalkan wah rokoknya udah mulai suara parunya udah mulai kelainan ini. Nah, berarti nanti diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan supaya bisa mendeteksi lebih lanjut ya, Dok, ya. Iya, benar sekali, Dok. Oke. Nah, ini mungkin selain ini ada juga, Dok. Apakah dari @al.tri0101, Dok? Dok, apakah calon pengantin, mungkin ini juga premarital, Dok, apakah juga perlu medical check up, Dok? Dan apa saja manfaatnya untuk calon pengantin? Mungkin sering juga ya, Dok, ya, terjadi ini ya. Lagi itu ya, istilahnya lagi ngetren di sosial media juga ya. Karena memang itu sebenarnya sangat penting ya. Jadi nggak cuma cocok di antara keluarga juga ya, cocok di antara tim medis juga cocok. Pentingnya apa sih, Dok? Misalnya kita harus tahu apa ada hepatitis, apakah ada penyakit menular HIV, atau penyakit-penyakit bibit keturunan misalnya thalassemia minor, thalassemia minor gitu ya, Dok, ya. Nanti bisa jadi anaknya kan nggak bisa istilahnya kan, Dok, penyakit kelainan darah, thalassemia ya, HIV kan. Kalau misalnya tahu ada penyakit-penyakit menular kan tentu harus, kalau misalnya mau punya anak kan harus terkontrol terlebih dahulu dong. Harus terkontrol terlebih dahulu dengan viral load yang tidak terdeteksi, baru misalnya bisa program. Kalau enggak kan nanti takutnya anaknya ketularan juga penyakit-penyakit tersebut. Atau kalau ada
bibit-bibit penyakit kronis, hipertensi, DM, kolesterol. Jadi apakah penting untuk orang calon pengantin? Tentu sangat penting. Jadi Tentu jangan sangat penting. hanya mengandalkan cinta saja ya. Jadi harus tapi kalau yang mudah cinta apapun kondisi dari pasangannya Semoga tentunya bisa menerima juga. menerima dan juga ke dokter untuk mengobati bagaimana baiknya. Nah, mungkin ini poin pentingnya ya, Dok Iya. ya. Kadang memang ada yang udah tahu dari premarital bisa dimulai mundur teratur gitu. Iya, itu kan Semoga hak ini ya, masing-masing hak ya. masing-masing, Dari betul, sendiri seperti betul. itu. Jadi pertimbangannya dengan sangat penting ya, gitu. Oke, tapi yang perlu apa yang penting jangan khawatir kalau misalkan ini bisa diobati ya, Dok ya. Iya. Semisal terjadi temuan pada saat Mm-mm. ditemukan premarital check up ini ya, Dok ya. Oke. Demi kebaikan bersama ya dok Betul, ya. betul, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari @ashraf_suseno. Di Liga Sepak Bola Eropa, kenapa masih ada kematian karena serangan jantung di Iya, lapangan? Nah, iya. padahal sebelum direkrut Iya. jadi pemain sudah dilakukan MCU dan dilakukan pemeriksaan secara berkala setelah Yap. jadi pemain. Jadi istilahnya kan banyak faktor yang menyebabkan serangan jantung ya dok ya. Mungkin MCU-nya apakah dilakukan semacam CT scan pembuluh darah ya, mungkin hanya kolesterol tinggi kayak gitu ya dok ya, hipertensinya terkontrol, kolesterolnya terkontrol, tapi kok jadi serangan jantung gitu ya. Yang pertama adalah faktor kan olahraga tuh jantungnya bekerja lebih cepat ya. Ya faktor-faktor itu. Terus juga ternyata selama ini ada apa istilahnya kayak selang tuh pembuluh darah ada lemaknya, terus lemaknya bisa ruptur, pecah ya dok, menyebabkan jadi pembuluh darah akibat dari aktivitas yang berlebihan, kecapean tadi itu bisa. Kedua mungkin apakah ini ada gangguan dari jantungnya, misalnya gangguan elektrolit menyebabkan dia aritmia, atau gangguan-gangguan yang lain menyebabkan kerja jantung tidak beraturan, ditambah lagi dengan aktivitas bola yang sangat itu tinggi. Jadi untuk serangan jantung ini kan kita cegah, tapi kan istilahnya tidak bisa, kalau dia akan terjadi tidak bisa terhindari ya, karena kan misalnya plaknya saat itu plaknya stabil, misalnya dia mungkin canggih luar negeri sudah mendeteksi sampai ke pembuluh darah koroner jantungnya sudah ternyata sobatnya nggak ada segini, tapi ternyata ada plak yang ruptur menyangkut di serangan jantung, di pembuluh darah jantung, dia menyebabkan serangan jantung, atau terjadi keseimbangan elektrolit ataupun hal-hal yang dapat memicu terjadinya aritmia jantung kayak gitu, yang menyebabkan jadi risiko itu terjadi akibat dari stres yang tinggi. Stres itu bukan hanya pikiran ya dok ya, stres perjalanan atau lari yang tinggi itu dapat memicu memperbesar risiko tersebut ya. Jadi memang awalnya sudah bagus semua, tapi satu ketika ada serangan dari plak paru itu yang kita tidak bisa prediksi kapan dia akan ruptur ya, itu yang menyebabkan dia jadi bisa serangan jantung. Oke, memang itu karena kondisi kan memang kalau sepak bola exercise-nya lumayan ya dok ya, membuat kerja jantung itu juga jadi meningkat ya dok ya, sumbatan tadi selain jadi lari, nah yang itu menyumbat tempat lain, pecah, terus menyumbat tempat lain jadinya serangan jantung. Itu yang tidak bisa kita prediksi dari kondisi seperti ini. Itu memang sudah menyeluruh sebenarnya dok ya, berarti kalau untuk atlet-atlet gitu ya dok ya. Oke. Oke, semoga pertanyaannya sangat menarik ya dok ya. Berarti ini lumayan kritis nih dok, pertanyaannya bagus ini dok. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Masih banyak dok itu. Masih banyak ya dok ya. Dari ini yang menarik lagi dok. Dari @sembagi Arftala, jika ibu hamil positif HIV, MCU apa saja yang dilakukan pada saat bayi baru lahir dok? Bayi baru lahir. Bayi baru berarti untuk bayinya ya dok? Iya, jadi kalau bayinya kan juga dicek HIV, tapi lebih ke itu ya dok, HCV RNA ya, maksudnya viral load-nya ya dok ya. Kalau itunya belum ya, nanti apakah yang kita harus ketahui dulu, apakah ibu hamil ini terkontrol dengan ARV-nya ya, apakah dia terkontrol dengan baik dengan obat-obatan sehingga viral load-nya itu rendah. Kalau viral load-nya rendah, nanti risiko penularan dari ke bayi juga akan rendah ya. Tapi kalau misalnya dia tidak pengobatan, tentu kan risiko penularannya juga akan tinggi dong dok ya. Jadi misalnya pada bayi ya tentu akan dilakukan pengecekan HIV secara berkala. Mungkin awal-awal bayi itu kalau tidak salah ya dok ya, diceknya itu adalah HCV viral load dari RNA-nya ya, viral load dari HIV-nya itu. Jadi bukan cek kalau kita kan ada screening HIV ya dok ya, kayak reagen 1, 2, 3 gitu, ada anti HIV gitu. Kalau dia langsung ke viral load kandungan dari virusnya di bayi itu. Nanti semakin ke anak-anak akan dicek berkala gitu. Tentu kalau misalnya ini framingnya atau kasusnya HIV, ya tentu yang difokuskan dengan HIV-nya gitu.
Oke, mungkin juga biasanya ini dok, pada saat setelah 30 Mm-mm. pas 8 itu dok, Iya. biasanya kontrol, nanti juga biasanya Dicek dilakukan, HIV. dicek Iya. ini untuk bayinya, Iya. karena biasanya untuk mulai mendeteksi awal untuk Hmm. Apalagi kondisi ada HIV ini. riwayat risiko ibunya ya, Bro, Betul, ya. mungkin biasanya karena itu dok, biasanya dari ibunya, terus nanti biasanya dicek, karena itu biasanya Iya. pada saat screening awal pas sekitar 30 hari itu tadi ya dok, Iya. ya, kalau nggak salah. Oke, semoga bisa menjawab ya. Jadi memang kalau untuk bayi mungkin tidak selengkap Iya, dewasa ya dok harus ya, berbeda difokuskan dengan dengan kondisi. kasusnya, apakah Betul, hepatitis, apakah HIV, itu pada betul, bayi harus betul. risikonya di situ ya. Mm. Wah, ini menarik sekali dok. Jadi Iya, ini ada ibu ini hamil, ada bayi. tentangnya luas Iya, ya, dok. Kita bahas dari bayi, iya. anak, ibu Harusnya hamil. ada dokter anak kali di sini ya, ini ya, Dok. Jadi ini ya, konferensi Iya. nanti. Oke, oke. Oke, menarik, Ini menarik. tidak terasa loh dok, Oh iya. ini waktunya juga sebentar Oh lagi, iya, masih bener. sisa 15 15 menit menit lagi lagi, dok. ya. Karena memang banyak Pertanyaannya antusiasnya ya, berkualitas lengkap ya dok ya. Oke, oke. Nah, Nanti kru pusing nih mikirnya mana yang harus dihadiahkan ya. iya betul betul. Berarti di tim admin ini yang lagi mensortir nih dok. Iya. Oke. Nah ini dari ini nih dok, dari bayi juga dok, atau Bayi yang bawah lagi. dulu dok, dari Iya. Zalman Limanarta. Siang dok, untuk medical check up pada orang tua yang sudah Jompo. jompo dan tidak bisa jalan, bagaimana solusi terbaiknya? Kita kan taunya kalau dokter visit ke rumah mahal gitu, mungkin Oke. ada solusi lain seperti ini. Yang gitu. pertama tadi ya dok ya, kalau untuk geriatri memang kita harus lebih lengkap. Tentu geriatri itu ada penyakit-penyakit penyerta, mungkin ya, entah itu hipertensi, entah itu OA, entah itu diabetes, ataupun gangguan dia tidur pun sudah depresi ya, ada gangguan tidur, depresi atau cemas itu dia harus diketahui dengan dilakukan tata laksana secara komprehensif. Nah, bagaimana sih dok kalau fisik ke rumah itu akan mahal gitu ya dok ya? Ya mungkin satunya menggunakan satu asuransi, dua mungkin BPJS ya dok ya istilahnya. Nah, ini akan dikontrol secara rutin kepada dokter sesuai dengan kendala masalahnya ya. Apapun masalahnya, hanya untuk konstipasi pun ya dok ya, konstipasi istilahnya sulit BAB pun gitu, atau pipisnya jadi ngompol pun itu, atau susah tidur pun, atau geriatrinya hanya lemas, hanya tidur saja, itu pasti ada something wrong di situ ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan, karena dia istilahnya kena pneumonia atau kena sakit paru-paru pun infeksi, dia tidak demam, dia tidak batuk, tapi hanya tiduran saja, semulanya nafsu makannya baik, terus nafsu makan jadi tidak ada, itu sudah menandakan bahwa ada suatu inflamasi atau infeksi yang terjadi dalam geriatri tersebut. Nah, kalau untuk pemeriksaannya, istilahnya mungkin MCU pada geriatri akan lebih difokuskan kepada penyakitnya saja, ya, penyakit dan penata-laksanaan secara komprehensif tadi ya dok ya, nggak perlu semua cek semua. Biasanya sudah terdeteksi nih diabetes, hipertensi, atau OA, atau depresi gitu, itu yang harus digiring ke dokter kalau kita punya spesialis penyakit dalam konsultan geriatri ya dok ya di sini. Ya, itu akan diselesaikan dengan sesuai dengan problem yang ada ya, dan difokuskan kepada masalah yang sudah terjadi. Oke, Gitu. ini karena kondisinya juga immobile ya dok ya, kondisinya kan memang pasiennya kan jadi juga kan duduk terus tadi kayak kita betul. anak atau jompo itu duduk terus misalnya ya. Betul. Berarti kan ini resiko tersendiri dok, terjadi pneumonia, resiko terjadi ulkus, resiko terjadi hipotensi. Ini pun sudah jadi masalah nih. Nggak geraknya jadi masalah gitu kan ya dok ya. Nggak harus nunggu dia sakit apa-apa dulu gitu. Dia nggak gerak pun sudah jadi masalah gitu. Apakah nanti penanganannya ini apakah hanya dengan pemenuhan nutrisi dengan baik yang adekuat, dengan latihan fisik misalnya berjemur dan olahraga sesuai kemampuan kayak gitu, dan ditunjang dengan makanan bergizi. Nah, itu yang akan diseleksi oleh dokter. Oke, gitu. tapi memang menarik ya dok ya, pneumonia pada geriatri atau radang paru pada geriatri dan lansia ini gejalanya memang tidak spesifik ya dok ya. Karena imunosen tadi, jadi dia tidak bisa mengenali dari infeksinya dari tubuhnya. Jadi kita harus lebih aware, lebih waspada. Oh, ternyata penurunan nafsu makan aja gitu itu ya, jadi infeksi kan, karena menghasilkan hormon kaktein gitu yang menyebabkan penurunan nafsu makan pada orang yang terinfeksi gitu kan. Nah, terus pas dicek lab, misalnya dokter-dokter umum dia kayak gini cek lab, oh itunya normal kok dok, leukositnya normal, nggak ada itu. Ternyata dari kenaikan neutrophil T limfosit aja sudah bisa menandakan dia ini ada infeksi. Terus juga ditambah dengan pemeriksaan ronsen juga ya dok ya, ternyata ada infiltrat atau mungkin yang selama ini nggak pernah dikeluhkan, nggak ada batuk, nggak ada demam kan gitu. Betul. Tapi memang itu lumayan sering terjadi dok, kasus-kasus seperti ini mau berdasarkan pengalaman ya. Oke.
Ini jadi memang kalau untuk lansia kita fokuskan dulu ya kalau untuk kasus Iya, ini ya, kita fokuskan pada penyakit yang sudah diderita nih Iya, tadi, jadi kayaknya kita gitu. memperbaiki kualitas hidup lansia tersebut dengan Betul, mengurangi penderitaannya dan betul. penyakit-penyakitnya ya dok. Itu Oke. dok mungkin pertanyaan terakhir kah? Oke, gini mungkin kita bahas ya dok ya Iya. terkait pertanyaan terakhir dari @aci_sw86. Dokter, apabila setelah medical check up hasilnya ditemui adanya penyakit komplikasi seperti jantung, ginjal, diabetes, dan Ya. liver, mana dulu dokter yang harus diobati? Apakah semua langsung diobati secara bersamaan? Gitu. Oke, Oke. mungkin ini pertanyaan ini ya dok Banyak ya. ya dok ya, jadi borongan ketika Iya, ini cenderung tipe-tipe pasien yang udah punya riwayat bibit bisa jadi, sebelumnya betul dan dok. tidak rutin lakukan check up. Ketika udah bergejala gitu langsung di borongan. Jadi ada jantung, ada liver, ada diabetes. Mana yang harus ditangani dahulu dok? Tentunya kalau dari segi kasus ini semuanya itu gawat darurat dong. Istilahnya semua itu gawat yang harus diterapi. Tapi apakah ini satu kegawat daruratan atau situ yang mana? Misalnya serangan jantung ya tentu serangan jantungnya terlebih dahulu ya dok ya yang diatasi. Tentu seiringan dengan ginjal, diabetes dan livernya juga harus dikontrol dengan obat. Dan tergantung dari stage-nya dok. Tergantung dari stage-nya. Jadi kalau misalnya yang sering menyebabkan kematian mendadak kayak gitu kan ya jantung ya dok. Jadi ke jantungnya kita harus fokuskan terlebih dahulu terkontrol dengan obat. Nanti juga akan diiringi dengan pengobatan diabetes. Diabetesnya apakah early stage atau the advanced stage ya? Kalau misalnya dia tahap awal, mungkin kita akan mencoba dengan edukasi pasien dengan baik. Pasien itu mengerti terlebih dahulu apa itu diabetes gitu ya. Terus yang kedua, apakah dia melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang baik untuk menemukan berat badan idealnya ya, menemukan ideal berat badannya. Terus yang ketiga, apakah dengan diet. Nah, misalnya dengan tiga pilar ini aja dia sudah baik nih kontrol gula darahnya, kan tidak membutuhkan pengobatan. Istilahnya hanya untuk check up selanjutnya saja. Tapi kalau misalnya tidak tertangani, tentu akan diselingi dengan obatan ya. Obat-obatannya akan diinisiasi oleh dokter dengan dosis rendah, dengan satu macam atau dua kombinasi atau menggunakan insulin. Itu untuk diabetesnya. Kalau untuk ginjalnya, ginjalnya seberapa parah ini dok ginjalnya gitu. Ginjalnya kalau tahap awal akan dibatasi dengan asupan dari diet proteinnya ya dok ya 0,6 sampai 0,8 misalnya gitu ya, atau membatasi makan protein tinggi itu yang tahap awal. Kalau tahap akhir kan apakah ini diperlukan pencucian darah dengan mesin atau transplantasi ginjal gitu. Lalu untuk livernya gangguannya ini akut atau kronis gitu ya. Apakah bisa diselesaikan dengan obat-obatan dan pola hidup ataukah memang harus diobati secara seperti seumur hidup gitu katakanlah ya dok ya. Nah, jadi mana yang harus diobatin duluan, semuanya harus diobatin duluan sesuai dengan prioritas kegawatannya. Oke, makanya itu Gitu. dibutuhkan assessment dulu ya dok ya. Jadi Ada di dokter. pemeriksaan fisik, dari anamnesis juga ya dok ya. Dari penunjang-penunjang lab ya gitu. Kalau yang mana gawat terlebih dahulu, semuanya gawat perlu perhatian semuanya gitu. Nanti dokter akan memilah prioritasnya yang mana. Tapi kalau untuk tentu juga ditunjang dengan pola hidup sehat ya dok ya. Pola hidup sehat dan manajemen stres dengan baik. Tapi memang menarik ya dok ya, modifikasi gaya hidup tuh boleh dibilang salah satu early istilahnya pencegahan awal ya dok ya, tata laksana awal bahkan dok ya, karena memang dengan perubahan modifikasi gaya hidup yang sehat itu nanti istilahnya tidak perlu tata laksana yang lain gitu ya dok ya. Misalnya ada orang hipertensi, maksudnya prehipertensi 130, 140 gitu ya dok ya. Ketika dia menurunkan berat badan ideal, tensinya itu bisa normal. Iya, sama seperti DM juga ya dok ya. Benar-benar. Jadi pengobatan itu adalah bukan prioritas utama, istilahnya bukan awal yang harus dilakukan, tapi ini dulu nih, perbaiki dulu terapi manajemen yang non farmakologinya, baik itu diet, manajemen stres, aktivitas, olahraga, kayak gitu tidur malam, hindari merokok, itu yang harus ditekankan terlebih dahulu. Oke, siap. Oh, ini semoga bisa menjawab pertanyaannya ya terkait dengan kasus komplikasi ini, karena memang pendekatannya juga berbeda ya dok ya terkait dengan kondisinya saat itu, case by case dan sangat personal. Oke. Terima kasih sebenarnya saya ucapkan kepada sahabat JH atas antusiasmenya yang luar biasa sekali. Udah nggak 1 jam ya dok ya? Tidak terasa dok, gitu karena memang pertanyaannya luar biasa sekali. Saya acungi jempol. Oke. Sebelumnya saya juga mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu, karena nanti kita bisa sharing lagi di sesi Health Talk berikutnya ya. Oke, sebelumnya nih kita sudah mencapai di penghujung acara dok. Gitu mungkin boleh ada sedikit closing statement untuk sahabat JH terkait dengan boleh medical check up atau boleh mungkin secara kesehatan dok, secara keseluruhan. Jadi pesannya untuk semuanya ya sahabat JH atau yang menonton live dimanapun berada ya di YouTube ya dok ya. Jadi penting untuk kita dalam melakukan screening atau deteksi awal dari kesehatan kita
gitu ya dok ya. Jadi baik ada keluhan atau tidak, itu bukan jadi patokan. Oke. Untuk awal mendeteksi lebih awal lebih baik untuk mendapatkan istilahnya ketahanan tubuh atau kesehatan organ atau apa namanya bibit penyakit yang awal bisa timbul itu bisa kita tangani deteksi lebih awal akan menimbulkan penanganan yang lebih baik dan tidak jatuh pada komplikasi yang lebih berat. Jadi jangan pelit dok istilahnya ya dok, istilahnya mahal dok kayak gitu. Ya kan bisa menggunakan asuransi atau menggunakan ya apa gitu ya dok ya, maksudnya karena kita aja tuh kayak minum kopi istilahnya 50.000 sehari kan bisa. Kenapa medical check up yang mungkin istilahnya kedengar awal mahal, tapi kan itu kan investasi untuk kesehatan kita. Betul, ya. betul. Jadi jangan pelit atau jangan untuk diri sendiri, terutama pada demi kesehatan. Jadi kalau memang keberatan dalam biaya ataupun itu, ya bergabunglah bagaimana cara mengakalinya, apakah BPJS atau kesehatan ya, karena kesehatan ini adalah nomor satu ya dok ya dalam tubuh kita ya, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan prioritas yang baik, kita bisa lebih produktif, kita bisa menikmati hidup ya dok ya, istilahnya apa gunanya uang kalau misalnya nggak sehat gitu ya dok. Jadi untuk lebih aware dengan kesehatan secara lebih awal, secara dini untuk siapa saja, baik orang dewasa muda ya, ataupun orang tua, ataupun kaum milenial atau kaum Gen Z ya sekarang ya dok ya. Jadi untuk selalu menjaga pola hidup sehat, memperbaiki apa namanya manajemen stres dengan baik ya, terus makanan juga mulai dibatasi atau dengan konsumsi yang baik dan lakukan medical check up sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya tidak ada keluhan mungkin bisa 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali ya dok ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Akbar atas petuahnya yang luar biasa ini ya untuk sahabat Jaya ya. Petua jadinya ya. Pesan-pesannya. Pesan bermanfaat ini ya. Mungkin bagi sahabat JH nih yang ingin, saya pengen konsultasi dengan Dokter Akbar, kita boleh disebutkan dok untuk jadwal Dokter Akbar? Oke. Saya ada di RSJH Solo, tentunya di Poli Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai jam 2 ya dok. Nanti kalau udah sorenya juga ada Senin Rabu Jumat itu 18.30 sampai 20.30 dan ada Sunday Clinic dok. Oke. Siap bisa memfasilitasi ya untuk hari weekend ya dok ya. Mungkin banyak orang kerja sibuk di weekday dan tidak bisa ketemu dokter di weekend, karena weekend dokter juga liburan. JH kita punya Sunday Clinic dan saya Sunday Clinicnya itu hari Minggu ya, tentunya hari Minggu dong Sunday Clinic ya dok ya. Jam 9 sampai jam 1. Oke, siap dicatat baik-baik sahabat JH. Bagi yang mau berkonsultasi dengan Dokter Akbar, boleh banget bisa nanti menghubungi lewat CS untuk appointment ya dok ya. Oke. Mungkin saya akan mengumumkan kepada 4 orang yang beruntung mendapatkan giveaway. Siapakah dia? Yang pertama dari @rahmaida22. Selamat. Yang kedua dari @clarasitarati29, selamat Mbak Clara. Yang ketiga dari @enzasardina, selamat. Dan yang keempat ada @astuti Yuniati. Oke, selamat kepada 4 orang yang beruntung. Nanti boleh menghubungi admin untuk hadiah lebih lanjutnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Akbar yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di Health Talk kali ini. Luar biasa sekali ya dok ya, Health Talknya. Wah, salut banget saya. Keren banget. Mohon maaf juga banyak pertanyaan yang tidak dijawab ya dok ya. Oke, nanti bisa di lain kesempatan ya dok ya, kita bisa sharing-sharing lagi ya. Oke, dan terima kasih juga kepada sahabat JH yang sudah bersedia menonton Health Talk kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.